kau gentar atau ragu di dalam benak bagi jalan ini. Terus kau batanglah perjuanganmu untuk meraih kemenangan yang hakiki. Salam dari kami, berjuang sejati. Janganlah berhenti, tetap di jalan ini. Berjuang sejati HNI HPAI, kokoh dan semangatmu hingga nafas berhenti. Walau musuh Allah menghina dan mencaci, berjuang sejati tetap tegar tiada henti. Berjuang sejati HNI HPAI, kokoh dan semangatmu hingga nafas berhenti. Walau musuh Allah menghina dan mencaci, berjuang sejati tetap tegar tiada henti. Salam dari kami untukmu. HNI HPAI sukses! Melebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat lebih banyak. Melebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat lebih banyak. Teruslah bergerak, melebarkan sayap, dan teruslah melangkah, dan tak mudah goyah. Dan teruslah berlari untuk memberi, dan tetaplah di sini bersama HNI. Lebarkan sayap, menjangkau lebih luas, memberi manfaat
Ayo kita bekerja penuh semangat, dengan kopi era baru sangat nikmat. Kopi Sevel dengan 7 elemen, kopi nikmat yang berkhasiat. Nikmati hari dengan kopi. Kopi Sevel, kopi segala level. Yes, Kopi Sevel, kopi segala level. Dari HNI. Dan share juga nih, insya Allah ilmu siang ini sangat-sangat bermanfaat. Dan jangan lupa terus support HNI TV dengan cara follow akun sosial media HNI di Instagram @pthpai, di Facebook di PT Herba Penawar Al-Wahida Indonesia, dan YouTube tentunya di HNI Official. Jangan lupa klik tombol subscribe merah di bawahnya, di bawah ini nih sekarang diklik, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap kita live ataupun ada konten video baru, sahabat ini nggak ketinggalan. Oke, baik. Hari ini kita sudah kedatangan herbalist konsultan HNI yang ditunggu-tunggu nih. Bapak Sudarmadi sudah ada di studio HNI TV. Kita sapa dulu nih. Assalamualaikum Pak Madi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya, Pak? wabarakatuh. Alhamdulillah, harus lebih baik. Kita berterima kasih nih Pak Madi tuh istiqomah dari Bogor ke sini untuk sahabat HNI semua nih, untuk memberikan ilmu-ilmu tentunya ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah hari ini kita akan membahas tema tentang apa nih Pak? Temanya tentang respirasi, Inspirasi atau sistem pernapasan manusia. Oh iya, sistem pernapasan manusia. Ya. Jadi sahabat ini pokoknya jangan kemana-mana nih, dan jangan lupa untuk ambil buku tulis dan penanya untuk dicatat ya Pak ya. Karena ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi nggak sia-sia nih cuma nonton doang ntar lupa lagi gitu ya. Oke, sebelum kita menyimak pemaparan ilmu dari Pak Sudarmadi, kita akan lihat yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di HNI TV.
kembali di konsultasi online bersama herbalis konsultan HNI. Oke, sebelum kita memulai pada hari ini, kita mau absen dulu nih dari mana aja yang udah hadir nih sahabat HNI. Tolong tuliskan di kolom komentar ya dari mana aja yang udah hadir. Dan jangan lupa sekali lagi untuk men-share link live pada hari ini agar mitra-mitranya bisa menonton juga, karena ilmu pada siang hari insya Allah sangat bermanfaat. Dan seperti biasa, jangan lupa kita akan tentunya setiap hari Kamis konsultasi online ya. Jadi bagi sahabat TNI yang punya pertanyaan tentang resep herbal ataupun tentang penyakit-penyakit bisa dituliskan di kolom komentar YouTube maupun Facebook Live pada hari ini. Oke, mungkin udah gak sabar ya, hari ini insya Allah temanya adalah sistem pernafasan manusia. Oke, nggak lama lagi kita akan langsung melihat pemaparan dari Bapak Sundarmadi. Pada Pak Sundarmadi kami bisa langsung. Ya, terima kasih Mas Hafiz. Alhamdulillah nih ditemenin dengan yang baru. Biasanya Mas Budi sama Mas Indra ya lagi kurang sehat ya. Insya Allah, semoga Allah sehatkan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga Allah tetap berikan nikmat yang sehat, nikmat silaturahim, dan nikmat yang membuat kita semua bisa terus beraktivitas, tentunya dalam kebaikan. Baik, di siang hari ini insya Allah temanya juga cukup menarik nih. Saya diberikan kesempatan lagi untuk berbagi ilmu kepada kita semua tentang sistem respirasi. Apa itu respirasi? Sistem pernapasan manusia. Ya, atau apa namanya? Banyaknya slime lendir ya di dalam saluran nafas mungkin tidak membuat orang khawatir, tapi pada saat serangannya sesak nafas, wah, apa ada istilah nafasnya Senin Kemis gitu Mas Hafiz ya. Nah, ini yang akan membuat kita itu khawatir ya. Yang terbayang adalah kematian tentunya ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan tema hari ini membuat kita ini lebih sayang lagi kepada satu organ tubuh kita yang namanya paru-paru, ya tentu dengan timnya ya, paru-paru dengan timnya. Kalau kita berbicara tentang sistem, berarti banyak sekali itu yang saling berhubungan ya. Jadi sistem pernafasan ini dia sangat utama karena bukan hanya sekedar memberikan oksigen ya kepada tubuh kita, tetapi juga kepada seluruhnya. Tidak hanya dibutuhkan oleh paru-paru, tetapi semua bagian tubuh kita ini membutuhkan oksigen. Ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, setiap sel-sel tubuh kita itu sangat membutuhkan oksigen. Saya berikan umpama, misalnya ada orang yang sering nguap, gitu kan? Nguap itu bukan indikasi dia sedang ngantuk, tetapi cenderung otaknya itu kekurangan oksigen. Yang lebih buruk lagi kalau dia sampai menggeliat gitu ya, menarik badannya. Nah, itu bukti bahwasannya bukan hanya otak yang kekurangan oksigen, tetapi seluruh tubuhnya kekurangan oksigen. Nah, beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem pencernaan, yang mana kita juga bisa sehat kalau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu tercukupi ya. Otak kita butuh protein ya, otot kita, tulang kita, syaraf kita butuh protein, ginjal kita, jantung kita butuh vitamin, butuh antioksidan dan seterusnya. Nah, maka itu pun tidak cukup seandainya nutrisi kita cukup bagus gitu ya, tetapi kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi, ini juga akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh ya. Begitu juga dengan sebaliknya. Walaupun misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat sekalian lagi liburan gitu ya, jalan-jalan ke tengah hutan, ke taman kota, ke kebun, ke taman buah yang tentunya itu sangat menyejukkan, nyaman, enak gitu ya. Sekuat-kuatnya, sepanjang-panjangnya kita tarik nafas di situ, tidak 100% oksigen itu masuk ke dalam tubuh. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi yang diambil oleh tubuh itu ya tidak sebanyak itu ya. Ya hanya kurang lebih sekitar 20% ya, tubuh itu mengambil oksigen dari banyaknya oksigen yang Allah berikan di muka bumi Allah ini. Nah, itulah kenapa ada orang-orang yang bisa hidup di tengah terminal misalnya Mas Hafiz ya. Orang-orang yang mungkin hari-hari hidupnya di tempat pembuangan sampah yang mungkin baunya nggak membuat orang umum itu nyaman ya, tetapi ya bukan hanya udaranya yang nggak nyaman, tapi mungkin di situ banyak virus, banyak bakteri dan seterusnya ya.
Nah, ini bukti bahwasannya oksigen itu tidak 100% diambil oleh tubuh. Nah, maka dari itu yang 20% ini kita berupaya bagaimana caranya supaya itu sempurna, yang terbaik, oksigen yang terbaik. Nah, sebelum saya lanjut, saya akan sedikit mengurai ya, supaya sahabat HNI dimanapun berada, teman-teman dimanapun berada, tahu sistem pernapasan itu bermula dari mana dan berakhir di mana. Perangkatnya ini banyak sekali ya. Kita punya hidung ya Mas Hafiz ya. Ya. Hidungnya ada berapa Mas Hafiz? Satu, Pak. Satu ya. Lubangnya dua. Kita punya hidung. Kita punya di dalam hidung itu nanti ada perangkatnya juga. Ada bulu hidung, ada mukus ya, lendir ya. Terus masuk lagi ke dalam ada faring, ada laring ya, ada tenggorokan, ada trachea, ada bronchus ya, bronchiolus, ada paru-paru itu sendiri, ada di dalam paru-paru ada nukleus dan seterusnya. Nah, itulah perangkat-perangkat di dalam sistem pernapasan yang satu sama lain itu berkesinambungan bekerjanya, tidak bisa lebih utama gitu, nggak bisa. Nah, contoh misalnya tadi kita bicara tentang hidung Mas Hafiz. Hidung itu fungsinya apa sih? Menghirup udara masuk. Menghirup udara untuk bernafas, terus Memfilter juga karena bulu. memfilter, terus mencium juga ya, jadi aroma. Nah, tidak hanya itu ternyata ya, bukan hanya tadi sekedar menghirup atau mencium aroma atau bau, tetapi juga dia ada memfilter ya bagian-bagian bulu hidung dan lendir itu yang biasanya sebagai perangkap ya, perangkap kalau ada sesuatu yang memang nggak layak untuk masuk ke dalam paru-paru. Nah, perjalanan ini nggak sesederhana itu juga ya. Sampai akhirnya di paru-paru oksigen itu teroksidasi ya. Ya, yang diambil oleh tubuh adalah oksigen, yang dibuang adalah karbon dioksida. Ya. Nah, ini melalui pembuluh kapiler nih, pembuluh darah halus yang saat pekan lalu kita sudah bahas. Kita punya pembuluh darah vena dari jantung ke paru-paru, dari paru-paru ke jantung ya, yang untuk mengambil melakukan proses oksidasi ya, pertukaran antara oksigen dengan karbon dioksida atau sebaliknya ya. Dan yang tidak dibutuhkan itu sebagai limbah buangan. Kalau saya ibaratkan motor, hidung itu juga bukan hanya sekedar menarik udara yang baik ya, tetapi dia juga membuang limbah seperti knalpot gitu ya. Seperti knalpot. Itulah kenapa kemarin juga sudah kita bahas kalau minum itu tidak boleh bernafas di dalam bejana, karena kotoran itu nanti bisa masuk ke dalam air dan air itu kita minum masuk lagi ke dalam perut kita. Nah, itu perjalanan sistem pernapasan. Nah, sekarang manusia normal, Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, kalau kita berbicara normalnya sistem pernapasan, dalam satu menit kita itu bisa respirasi kurang lebih sekitar 12-20 kali respirasi. Respirasi itu nafas ya, pernapasan, tarik dan buang ya. Tarik, nafas dan buang itu satu kali respirasi. Nah, manusia normal itu dikatakan normal sistem respirasinya, sistem pernapasannya kalau dia bisa 12-20 kali. Ritmenya secara berkesinambungan ya. Nah, berbeda seandainya Mas Amis pernah lari, bersepeda, ya jogging. Nah, tentunya nafasnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak ya. Nah, butuh lebih banyak menarik oksigen. Nah, itu ya. Jadi secara umum saat kita dalam kondisi normal seperti ini, tidak beraktivitas apapun, kita dianggap normal itu kalau bisa bernafas dalam 1 menit 12-20 kali respirasi. Itu normal ya. Jadi layaknya seperti itu ya. Pertukaran oksigen yang dibutuhkan juga harus seperti itu. Nah, tadi ngomongin hidung nih Mas Hafiz. Mas Hafiz punya satu hidung, lubangnya tadi ada berapa? Dua. Nah, ini yang menarik nih. Mas Hafiz tahu nggak fungsi lubang hidung? Buat masuk oksigen. Buat ngeluarin limbah tadi gitu ya. Nah, ternyata tidak sesederhana itu. Ini perlu dicatat ini teman-teman dimanapun berada. Ya, kita sudah hidup, Allah kasih berikan kehidupan ini berpuluh tahun gitu ya. Sudah ada yang belasan tahun, puluhan tahun, udah sampai seusia seperti ini. Ternyata banyak sekali di antara kita itu yang tidak tahu fungsi dari lubang hidung itu sendiri gitu ya. Nah, tadi fungsi hidung benar ya, bisa untuk bernafas dan untuk penciuman. Nah, sekarang kita
punya hidung satu yang lubangnya ada dua, lubang kanan dan lubang kiri, yang fungsinya ternyata berbeda, Mas Hafiz. Fungsinya berbeda. Jadi hidung kanan kita ini saat kita lebih dominan bernafas pakai hidung kanan, itu mengindikasikan bahwasanya tubuh kita ini kelebihan unsur asam. Ya, terlalu panas. Ya, terlalu panas. Maka orang-orang yang punya masalah dengan sistem pencernaan, kepalanya sering pusing, sembelit, ya, susah buang air besar, tidak tuntas dan seterusnya, pokoknya sifat panas ya, sifat panas yang ada dalam tubuh, atau mungkin salah konsumsi atau terlalu banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang sifatnya panas. Nah, cenderung ya dia akan lebih dominan berfungsi lubang hidung sebelah kanan. Nah, ini juga bisa menjadi bagian terapi. Jadi kalau Bapak Ibu sahabat HNI dimanapun berada, mohon maaf kalau sering kepalanya pusing, punya masalah dengan sistem pencernaan, punya masalah dengan sembelit gitu ya, atau mungkin cenderung suhu tubuhnya itu panas ya. Nah, maka bernafaslah dengan lubang hidung sebelah kanan. Ya, lakukan sesering mungkin sekitar 25-30 menit, insya Allah nanti penyakitnya sembuh gitu ya. Karena dia akan membuang unsur panas yang ada di dalam tubuh. Nah, ini menarik sekali ya. Yang berikutnya adalah hidung sebelah kiri. Kalau yang kanan tadi dia cenderung unsurnya unsur asam, panas ya. Kalau yang sebelah kiri unsurnya unsur basa, unsur yang sifatnya dingin gitu kan. Maka pada saat Bapak dan Ibu cenderung lubang hidung yang sebelah kirinya yang berfungsi, maka bisa dipastikan Bapak dan Ibu semua di rumah itu punya masalah dengan stres. Ya, orang yang insomnia, susah tidur, ya, yang sensitif, galau, kalut, gitu ya, orang-orang yang mungkin lebih cenderung kepada sisi psikisnya, ya, maka dia akan lebih berfungsi hidung kirinya, lubang kiri ya. Nah, maka mohon maaf sahabat dimanapun berada, kalau susah tidur, kepalanya pusing gitu kan, gelisah dan seterusnya, punya masalah-masalah yang kelebihan unsur yin. Nah, ini teman-teman yang sudah pernah ikut KHT 2 ya, belajar tentang konsep yin yang atau unsur panas dan dingin, saya sangat yakin paham ya. Nah, untuk yang belum nanti bisa belajar. Nah, jadi kalau kelebihan unsur yin, Bapak dan Ibu, teman-teman susah tidur, atau kepalanya sering pusing, atau yang hari ini sedang dalam kondisi yang stres, bernafaslah dengan lubang hidung sebelah kiri gitu ya. Nah, cenderungnya memang demikian. Teman-teman dimanapun berada, kita nggak mungkin sama ya. Bapak dan Ibu, saya belum pernah ketemu dengan orang yang pada saat dia tarik nafas, udara yang masuk atau plongnya itu sama. Pasti ada salah satu yang lebih tersendat gitu ya, tidak plong dibandingkan yang sesatunya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa perhatikan yang mana ya, yang mana lubang yang lebih plong, yang mana lubang yang lebih tersendat. Itu bisa diperhatikan. Dan ini menarik sekali kalau dihubungkan dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Sebaiknya kalau tidur itu menghadap ke kiblat, arahnya ke kanan. Supaya apa? Supaya lubang hidungnya ada di atas. Lubang hidung sebelah kiri itu ada di atas. Ya, karena cenderung kebanyakan kita umumnya hari ini secara survei juga sudah membuktikan banyak hari ini orang-orang yang sakit itu lebih utama adalah masalah psikisnya. Ya, orang-orang yang hari ini stres, itu kalau dia bisa tidur dengan posisi yang Rasulullah ajarkan, menghadap kiblat, arahnya ke kanan, supaya paru-paru ada di atas dan lubang hidung kiri ada di atas, jadi nanti lebih plong dan dia lebih menenangkan. Ya, lebih menenangkan. Dia bisa lebih membuang unsur yin yang ada di dalam tubuh. Ya, tidurnya akan jauh lebih deep sleeping. Ya, dibandingkan kalau kita tidurnya arahnya ke kiri gitu ya. Nah, memulakan tidur seperti itu. Nah, jadi
baru dari lubang hidung saja, alhamdulillah ya sudah dapat satu ilmu lagi, bahkan bisa menjadi bagian terapi ya. Saya yakin teman-teman di rumah lagi pada narik napas nih ya, supaya tahu yang mana nih, yang mana yang lebih mampet, yang mana yang lebih plong gitu ya. Nah itu pasti berbeda-beda, dan perubahan ini nggak semata-mata begitu bisa berubah, tidak ya. Tubuh kita, lubang hidung kita butuh adaptasi kurang lebih secepat-cepatnya 6 jam. Ya, 6 jam untuk mengubah ya keadaan itu. Nah, maka teman-teman karena ini sudah tahu, akhirnya nanti akan memperhatikan tuh ya, kita kelebihan unsur apa, ya, nafas dengan sebelah hidung yang mana yang lebih utama, dan seterusnya. Dan ini juga ada bagian hubungan antara lubang hidung kiri dengan otak kanan. Ya, jadi aktivitas otak kanan atau aktivitas lubang hidung sebelah kiri itu mempengaruhi otak kanan, dan sebaliknya aktivitas lubang hidung sebelah kanan dia mempengaruhi otak kiri. Nah, menarik ya. Nah, ini baru ngomongin hidung ya, Nah, terus kita masih ngomongin hidung. Hidung itu juga punya bulu-bulu ya, punya bulu-bulu hidung yang kita juga disunahkan memotong bulu hidung ya. Memotong ya, bukan mencabut ya. Nah, kalau mencabut resikonya nanti bisa radang ya, bisa luka, bahkan buruknya bisa mempengaruhi otak ya, saraf di otak. Maka kalau mau dirapikan digunting, bukan dicabut. Kenapa? Karena dia sangat dekat sekali dengan saraf otak ya. Nah, kita juga punya yang namanya mukus atau lendir ya, atau slem. Nah, ini mudah sekali. Jadi kalau teman-teman sering keluar slem atau lendir ya, kalau bahasa umum kita di Indonesia atau di Jawa mungkin orang bilangnya dahak gitu ya. Dahak, tahu ya. Nah, ini membuktikan kalau di dalam tubuh kita ada radang. Nah, kita nggak tahu radangnya di mana ya. Bisa radang di otak, radang di otot, radang di lambung, radang di tulang, dimanapun bisa terjadi radang. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti di dalam tubuh kita ini ada virus atau bakteri. Ya, karena slem atau lendir ini adalah fungsinya sebagai perangkap. Jadi kalau ada makhluk asing yang tidak boleh memang hidup di dalam tubuh kita, dia tugasnya menangkap. Nah, itulah hari ini nih lagi Allah berikan kita musibah, wabah yang namanya corona, gitu kan. Yang orang terserang corona itu karena memang hidupnya di pangkal leher ya, atau di pangkal mulut ya, makanya kalau di swab itu diambil dari pangkal hidung atau pangkal mulut, karena memang virus itu adanya di situ, dan dia ini adalah gerbang utama atau gerbang pertamanya pertahanan tubuh manusia. Makanya kalau anak kecil yang sering tidak terjaga, dia akan terkena tonsilitis ya, amandel gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita banyak slem atau lendir, ini bukan saya katakan ada virus coronanya, tidak ya. Membuktikan juga ada bukan hanya radang, tetapi juga bisa jadi di dalam tubuh kita ada virus atau ada bakteri. Yang slem tadi itu fungsinya adalah sebagai perangkap. Nah, maka segera dibuang ya, kalau dapat segera dibuang, dicairkan, jangan ditelen ya, karena dia ya sama saja kalau kita menelan lendir tersebut ya, slime tersebut sama saja menelan bakteri atau virus gitu ya. Jadi harus segera dibuang. Itulah kenapa kalau orang yang flu banyak lendirnya ya, suka ditarik-tarik gitu ya, sebaiknya jangan, karena semakin ditarik dikhawatirkan virusnya itu malah masuk ke dalam saluran nafas sampai ke dalam paru-paru. Ya, jadi kalau ada flu banyak lendir ya dibuang, sesering mungkin dibuang ya. Nah, kalau kita sering buang, insya Allah nanti kesembuhannya jauh lebih cepat, karena virus atau bakteri yang sempat terperangkap, dia nggak sempat hidup atau berkembang biak ya, dia segera mati saat kita keluarkan ya. Selanjutnya kita punya faring ya, punya laring, pita suara, punya tenggorokan, saluran napas ya, punya bronkus ya, bronchiolus, dan selanjutnya kita punya paru-paru, punya nukleus, yang dimana kalau Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian ngebayangin nukleus itu sama seperti anggur ya, segerombolan anggur. Nah, itu di dalam paru-paru kita kurang lebih seperti itu. Yang luar biasanya
begitu kecil-kecilnya ya nukleus di dalam paru-paru kita ini bisa memfilter. Jadi bukan hanya sekedar mengambil oksigen, tetapi dia juga mengeluarkan limbahnya, karbon dioksida, yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Keluar lewat hidung juga. Nah maka saatnya hari ini kita harus lebih sayang ya. Kalau Bapak Ibu, sahabat semua sudah lebih kenal dengan sistem pernapasan, maka kita tugasnya adalah menjaga. Karena kita kenal, kita sayang pastinya ya. Kita jaga, jangan sampai nanti sistem pernapasan kita bermasalah. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih yang mengganggu sistem pernapasan? Banyak sekali ya. Yang pertama adalah tentunya polusi udara ya. Nah, jadi untuk sahabat dimanapun berada, kalau sering beraktivitas menggunakan motor, mobil, atau sering keluar rumah, yang tentunya di luar itu banyak polusi dari asap kendaraan bermotor, atau yang mungkin tinggal di kawasan industri, ada cerobong-cerobong asap dari pabrik, atau maaf yang mungkin profesional kerjanya di laboratorium yang mungkin baunya sangat menyengat dan itu bertahun-tahun Anda ada di dalam situ, atau di tempat-tempat lain yang wanginya atau baunya itu sangat dominan, itu bisa merusak keadaan sistem pernapasan. Yang berikutnya tentunya rokok ya. Mas Hafiz nggak ngerokok kan? Alhamdulillah enggak, Pak. Enggak ya. Nah ini maaf banget untuk teman-teman ya dimanapun berada yang masih merokok, ya itu artinya kita sudah zalim ya. Tubuh kita nggak butuh asap rokok, paru-paru nggak butuh asap rokok, paru-paru kita hanya butuh oksigen ya. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya, berarti kita sudah zalim ya. Kalau kita panduannya kan halalan thayyiban, thayyib itu berkualitas ya, baik. Kalau kita makan telur, yaitu halal thayyib gitu kan. Tapi kalau makan telur palsu, halal tidak thayyib. Makan gula, kalau gulanya gula benar halal thayyib. Kalau gulanya gula palsu, pemanis maksudnya ya nggak thayyib. Termasuk juga oksigen yang asli yang kita butuhkan, bukan asap rokok gitu ya. Maka yang merokok mohon maaf, ayo segera dihentikan, bukan dikurangi. Kalau dikurangi saya nggak yakin ya Anda bisa berhenti. Nah yang berikutnya, kamar yang mungkin atau ruangan atau rumah yang lembab. Nah jadi ini untuk teman-teman dimanapun berada yang sudah punya rumah atau mungkin tinggal di sebuah rumah, kasihan ya kalau ada anggota keluarganya kebetulan dapat kamar yang lokasinya tidak pernah kena sinar matahari, lembab. Nah ini bahaya untuk paru-parunya. Maka solusinya adalah di rolling gantian ya. Tidak harus suami istri, bapak dan ibu tidur di kamar utama yang dekat matahari ya, atau mungkin sebaliknya anak-anak di situ yang malah orang tuanya tempatnya lembab. Nah ini berbahaya. Jadi di rolling gantian supaya mereka kebagian sinar matahari, karena mungkin setiap rumah kita nggak powerful kena sinar matahari di semua sisi ya. Nah yang berikutnya, kamar atau ruangan atau rumah yang kotor, maksudnya kotor, ventilasi udaranya tidak bagus. Kalau di kamar banyak gantungan-gantungan baju yang mungkin baju itu sudah beberapa kali digunakan, berkeringat, khawatir ada jamur dan debu dan seterusnya. Ya pokoknya kebersihan itu yang paling utama. Olahraga ya. Jadi kalau teman-teman yang jarang olahraga ya tentunya bukan hanya jantung tetapi paru-paru juga pasti akan terganggu. Nah, olahraga ini pasti juga akan menguatkan paru-paru. Begitu juga dengan saat olahraga kita membutuhkan sinar matahari. Sinar matahari bukan hanya mendapatkan vitamin D yang dibutuhkan oleh tubuh, tetapi juga seluruh tubuh kita membutuhkan keberadaan sinar matahari tadi, termasuk paru-paru ya. Nah, ini penting sekali. Sinar matahari itu juga bisa memudahkan kalau kita tadi banyak lendir ya, supaya dia bisa cair ya, tidak mengganggu sistem pernapasan kita. Nah itu penyebab ya yang membuat sistem pernapasan kita itu terganggu. Kira-kira seperti itu tuh Mas Hafiz ya. Oke, mungkin ada. Oke, baik, kita break sejenak dulu ya Pak ya. Break dulu ya. Oke, siap. Oke sahabat Tenggi, tadi kita sudah dengarkan baru permulaan gitu ya dari fungsi hidung ya kan. Saya juga baru tahu tuh. Jadi saya kayak belajar biologi lagi, jadi ingat lagi pas SMA gitu kan.
kalau sudah Madi masih apel gitu. Alhamdulillah. Saya lupa tuh ditanya Pak Madi apa aja ini dari hidung. Oh ya, saya jadi ingat-ingat lagi gitu kan. Oke, sahabat TNI pasti masih menarik lagi nih bahasan yang akan dibahas oleh Bapak Sudarmadi. Jangan lupa sekali lagi untuk di-share link hari ini dan ajak agen-agen mitra-mitranya untuk nonton juga. Dan jangan lupa kita seperti biasa kita akan tanya jawab. Yang punya pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar YouTube maupun Facebook. Kita akan break sejenak, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di HNI TV. وجدادنا بنعيش عليه فيها ولولا احنا ما بنقدر نعيش. بموت الناس فلا الارض. الارض كنز لا يبلى. الارض هي روحك، هي عمرك، هي عرضك، هي كل شيء. في كل الارض هي احسن من الارض. اللي مالوش ارض مالوش عرض. Baik sahabat HNI, kembali di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan HNI Bapak Sudarmadi. Oke, kita akan lanjutkan untuk materi tema sistem pernafasan manusia pada hari ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan bagi sahabat HNI yang punya pertanyaan khususnya tentang tema pada hari ini ya, sistem pernafasan manusia, silahkan dituliskan di kolom komentar YouTube dan Facebook Live pada hari ini. Insya Allah pertanyaan terpilih akan langsung dijawab oleh Herbalis Konsultan HNI kita Bapak Sudarmadi. Baik, kita akan lanjutkan materi pada hari ini. Pada Bapak Sudarmadi kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Hafiz. Baik, sahabat HNI dimanapun berada, teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Tadi bagaimana caranya kita menjaga paru-paru dan apa aja yang bisa mempengaruhi paru-paru kita atau sistem pernapasan kita itu bermasalah ya. Selain tadi tempat yang lembab, kotor, sirkulasi udara di ruangan, di kamar atau di rumah itu tidak bagus, sinar matahari yang juga kurang masuk ke dalam rumah, jarangnya olahraga. Nah, selain itu juga makanan yang juga
tidak berkualitas itu juga sangat bisa mempengaruhi paru-paru. Nah, jadi ini satu hal yang harus teman-teman pahami ya. Banyak orang yang daya tahan tubuhnya itu lemah, ya. Orang yang daya tahan tubuhnya lemah itu belum tentu paru-parunya bermasalah. Bisa dipahami ya. Nah, tetapi, ini harus diingat ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman dimanapun berada, sahabat semua punya keluarga atau dirinya sendiri masalah dengan paru-paru, ya. Kalau sistem pernapasannya bermasalah, sudah otomatis tuh pasti sistem pertahanan tubuhnya lemah. Nah, jadi ini hati-hati ya. Kenapa? Ya karena tadi ya paru-paru itu adalah sumber utamanya oksigen. Ya, dan tubuh kita ini sangat membutuhkan oksigen. Maka kalau semua sel, organ-organ tubuh kita kekurangan oksigen atau oksigen yang masuk tidak berkualitas, maka sistem pertahanan tubuh kita pasti akan terganggu, ya. Ingat ya, jadi kalau orang yang imunitasnya rendah, paru-parunya belum tentu terganggu, tetapi kalau paru-parunya terganggu, sistem pernapasannya terganggu, maka bisa dipastikan sistem imunitas atau pertahanan tubuhnya pasti lemah gitu ya. Nah, kayak gimana itu sistem pernapasan? Mudah-mudahan kalau memang diundang lagi gitu ya. Tentu, Pak. Pekan depan atau pekan-pekan berikutnya kita akan bahas ya tentang sistem pertahanan tubuh. Kayak gimana sih mekanisme atau cara kerjanya, dengan cara yang mudah saya akan jelaskan supaya teman-teman nyambung gitu kan. Oh, ternyata sistem pertahanan tubuh itu kayak gitu. Baik ya. Nah, kembali ke sistem pernapasan. Tadi kita sudah ngebahas tentang hidung. Di hidung itu ada bulu hidung, ada lendir ya, slem, ada lendir atau mukus ya yang tugasnya sebagai perangkap bakteri, virus atau apapun, debu. Itulah juga maka ada sistem yang memang mekanismenya itu terjadi secara otomatis ya, karena kita ini punya saraf, ada saraf motorik, ada saraf sensorik, ada yang secara sadar kita lakukan, ada yang otomatis ya di bawah alam sadar kita bisa lakukan ya, dan itu spontanitas tanpa direkayasa, tanpa kita rencanakan. Contoh misalnya Mas Hafiz pernah nggak bersin? Nah, pencetusnya macam-macam ya. Mungkin kena debu, atau mungkin ada parfum, atau mungkin apapun bisa membuat ada sesuatu yang masuk ke dalam hidung kita ya, dan itu tubuh langsung respon dia. Karena ini nggak boleh masuk, apalagi sampai dia melewati saluran nafas, apalagi sampai masuk ke dalam paru-paru ya. Maka kita punya yang namanya bersin ya, Allah ciptakan bersin. Itu kecepatannya luar biasa, Mas Hafiz. Tahu nggak kecepatan bersin itu? Nggak tahu, Pak. 950 km per jam. Wah, pernah nggak naik motor segitu kencangnya? Nggak pernah ya. 70 km per jam aja udah kencang banget itu. Helm bisa lepas ya. Jadi kalau kecepatan bersin itu hasim gitu ya. Itu kecepatannya kayak seperti jet tempur itu ya. Kenapa? Ya memang Allah ciptakan seperti itu, buat mekanisme seperti itu supaya benda asing tadi itu nggak sempat masuk ke dalam, jadi segera dibuang keluar ya. Nah, itulah kenapa bersin itu salah satu sesuatu yang Rasulullah sukai gitu ya. Maka kalau bersin itu jangan ditahan-tahan, keluarkan aja, karena dia juga bisa membuang penyakit ya. Yang nggak disukai Rasulullah adalah nguap tadi tuh. Karena nguap itu bukan indikasi orang yang ngantuk, tetapi kekurangan oksigen ya. Nah, maka ciri-ciri orang yang pemalas nguap, atau orang yang sering nguap pasti pemalas gitu ya. Dia tidak energik. Kalau kita lihat atlet ya, orang-orang yang sering olahraga, yang aktivitasnya penuh gitu ya, yang excited, yang semangat, yang bugar, jarang sekali kita lihat mereka nguap ya. Nguapnya mereka kalau memang benar-benar mereka ngantuk ya. Tetapi kalau misalnya kita ada lihat orang yang nggak ngapa-ngapain sering nguap, nah itu ciri-ciri dia pemalas itu ya. Makanya Rasulullah nggak suka dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi hati-hati itu ya dengan nguap. Nah, itu jadi bersin. Terus kita juga punya yang namanya batuk. Ya, nah batuk ini kecepatannya lebih rendah. Kalau tadi bersin itu kecepatannya kurang lebih sekitar 950 km per jam, hampir 1000 km per jam, bayangkan, Masya Allah ya. Nah, kalau batuk itu kurang lebih sekitar 350 km per jam.
Oh itu juga udah kenceng banget itu ya. Wah, naik mobil aja bisa kecepatan 150 itu aja udah luar Udah biasa. goyang, Udah Bang. goyang mobilnya. Ini 350. Jadi batuk gitu, dehem aja gitu kan. Nah, itu kecepatannya kurang lebih sekitar 350 km per jam. Kenapa? Ya itu tadi ya. Kalau ada sesuatu yang mengganggu aktivitas dari sistem pernapasan, Allah buat mekanisme yang namanya bersin dan batuk tadi untuk ngeluarin sesuatu tadi, ya. Misalnya lendir yang susah dikeluarkan dengan cara dibatukin atau dehem tadi, ya. Nah, itu bisa keluar lendirnya. Yang tentunya lendir itu keluar bersamaan dengan mungkin ada bakteri atau virus yang ikut juga kita buang, ya. Atau mungkin Nasafis pernah nggak keselak ya? Sering banget. Sering keselak ya kalau makan sesuatu buru-buru atau sambil ngomong, nah keselak ya, ada nasi atau lauk atau apapun tersangkut masuk ya, kita batuk, nggak enak banget, rasa sakit atau panas di saluran nafas karena memang itu masuk, nggak boleh masuk ke dalam tenggorokan ya. Saluran makan itu kerongkongan namanya ya, tapi kalau tenggorokan ini adalah saluran napas. Nah maka kalau ada sesuatu yang masuk, refleks yang dilakukan oleh tubuh adalah batuk tadi, itu kita berusaha untuk ngeluarin dengan cara dibatuk-batukin begitu ya, supaya tadi sesuatu yang mengganggu itu keluar. Karena memang berbahaya sekali kalau sampai masuk ke dalam saluran napas tadi ya. Nah itu ya, jadi sekarang saya ambil contoh kalau ada orang-orang yang sudah terganggu sistem pernapasannya, yang umum aja nih, yang umum, yang saya yakin semua kita tahu ada satu penyakit yang namanya asma, gitu ya. Nah orang kalau normal tarik nafas dia nggak ada suara, nggak ada bunyi ya. Nah kenapa orang ada suara saat dia terkena asma misalnya, atau nggak asma lah, misalnya saya sedang flu atau batuk gitu kan. Kadang-kadang nafas kita suka bunyi ya Mas Hafiz ya. Iya. Ya. Bunyinya kayak pintu gitu ya. Nyik ya, nyik ya, atau grok grok grok. Grok grok gitu ya. Nah itu karena memang ada hambatan di saluran napas. Apa yang menghambat? Siapa yang menghambat? Ya lendir tadi itu. Ya lendir yang tidak bisa keluar begitu saja ya. Semakin kental, semakin pekat, semakin kering tubuh kita, ya semakin sulit untuk kita keluarkan. Nah, itulah kenapa kalau yang sering nonton HNI TV pasti sering juga mendengar saya selalu menganjurkan kita semua untuk keberlangsungannya sistem pernapasan kita supaya baik ya. Nah, suara atau bunyi tadi itu disebabkan oleh banyaknya lendir tadi ya. Nah, maka bagaimana caranya untuk mengatasi lendir-lendir yang ada di dalam tubuh? Ya, nanti kita akan urai satu-satu ya Mas Hafiz. Ya, nah mudah-mudahan ini juga bisa menjawab segala apa yang sudah banyak masuk nih pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi tadi menjaga bagaimana supaya kita tidak bermasalah dengan sistem pernapasan. Sekarang kita masuk kepada kasusnya deh, penyakitnya ya. Nah teman-teman mungkin tahu ya, ada flu atau influenza, asma, TBC ya, pneumonia.
paru kering gitu kan, flek paru-paru dan macam-macam penyakit-penyakit yang mungkin secara umum teman-teman tahu ya. Nah ini sama ya seperti sebelum-sebelumnya pernah kita bahas. Kalau di rumah sakit atau di dunia kedokteran modern, penyakit-penyakit semua ini walaupun ada di dalam satu sistem ya, sistem pernapasan, mereka menangani dengan cara yang berbeda-beda ya. Orang yang sakitnya asma tentu sangat jauh berbeda ditangani dengan orang yang menderita TBC ya. Nah, hari ini kita kenal dengan yang namanya corona nih yang juga nyerang sistem pernapasan ya. Itu penanganannya juga berbeda. Nah, tetapi pada saat kita berbicara konsep Herbatibo Nabawi, insya Allah ya, semua penanganannya dengan cara yang sama ya. Nah, cara mudah pada saat teman-teman mendeteksi di dalam tubuhnya itu ada radang atau ada virus atau ada bakteri ya, munculnya lendir tadi ya. Jadi kalau ada lendir, tapi saya tidak mengatakan teman-teman ada coronanya ya, atau ada virusnya atau bakterinya ya, ini indikasi. Tetapi tugas kita cuma ikhtiar, hati-hati, atasi segala apa yang mungkin hari ini sudah Allah kasih tanda-tandanya ya. Begitu baik Allah kepada kita semua ya. Tanda-tanda kita ada radang, tanda-tanda di dalam tubuh kita ada virus, tanda-tanda di dalam tubuh kita ada bakteri atau patogen atau apapun ya. Itu ditunjukkan dengan adanya slam, adanya lendir ya. Bayangin kalau tanda-tanda itu nggak ada ya, mungkin tiba-tiba kita sudah pindah ke dunia lain gitu ya. Nah, tanda-tanda itu jangan dibiarkan. Jadi kalau teman-teman di rumah ada yang punya suami atau anak-anak atau istrinya, dia sering ngeluarin lendir dan itu sudah terjadi berbulan-bulan, terus dibiarkan, tidak diatasi ya, saya khawatir ke depan mungkin sistem pernapasannya atau organ atau bagian-bagian dari sistem pernapasannya terkena yang lebih serius ya. Jangan sampai itu terjadi. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Oh, mudah sekali ya. Kita punya produk banyak sekali yang bisa untuk mengencerkan lendir ya. Yang paling utama adalah haba sauda. Kita punya haba sauda ini. Kita punya haba sauda gel, kita punya haba sauda kapsul, kita punya Prokumin haba sauda ya. Ini herbal yang paling utama ya. Yang paling mudah untuk teman-teman konsumsi kalau di dalam tubuh teman-teman banyak lendir ya, insya Allah. Yang asma, yang batuk, flu ya, banyak-banyak nih. Kalau yang gel sekali kunyah diemut, dikunyah, jangan langsung telan gitu ya. Nah, kalau yang kapsul dilarutkan dengan air madu, dengan kopi sevel atau dengan extra food juga boleh. Prokumin haba sauda juga dikunyah ya, 3 gel haba sauda gel dikunyah. Kalau yang kapsul ini ya kurang lebih 3 sampai 5 kapsul dilarutkan, dikonsumsi rutin. Insya Allah ya dalam waktu tidak sampai 1 minggu lendirnya sudah mulai hilang ya. Nah, ini kita bisa buktikan sama-sama ya. Selain haba sauda, kita juga punya herbal-herbal yang luar biasa bisa mengencerkan lendir, yang namanya mengkudu. Nah, mengkudu ini bisa mengencerkan ya, bisa memudahkan ya. Banyak sekali saya pasien-pasien yang asma atau batuk susah banget ngeluarin dahak atau slam, dikasih koloidal mengkudu ya, 5 kapsul mengkudu dikocok dengan air, diminumkan. Alhamdulillah ya, kalau bayi itu bisa langsung muntah, lendirnya kental keluar ya, atau mungkin lewat pupnya atau lewat pipisnya ya. Nah, kita juga punya herba yang namanya rosella. Rosel tahu ya Mas Office ya, rosel, ada bilberry, yaitu jadiin cemilan harian ya. Daripada makan permen yang banyak racunnya ya, ada pemanisnya, ada pewarnanya, ada perasanya, bahaya ya. Lebih baik nyemil rosella atau bilberry ya. 1 jam 1 kapsul misalnya ya. Saya kalau dalam perjalanan jauh bawa mobil sendiri atau lagi di motor suka nyemilin itu tuh 2 atau 3 kapsul rosella atau bilberry ya. Nah, kita butuh seger-segernya, bukan hanya itu antioksidan juga, vitamin C-nya juga bagus ya. Bisa juga untuk tadi kalau kita ada radang, ada lendir atau apa, dia bisa mencairkan, bisa memudahkan untuk dikeluarkan. Selanjutnya kita punya madu. Madu juga dia bisa untuk mengencerkan lendir ya.
ada 4 varian madu. Semua madu kita bisa untuk mengencerkan lendir. Dan yang menarik lagi, kita juga punya yang tadi ada iklannya tuh ya di HNI TV, namanya zaitun. Zaitun ini bukan hanya untuk menghilangkan kolesterol. Bayangin tuh, kolesterol yang nempel jadi plak di dalam pembuluh darah aja bisa hancur dengan zaitun. Apalagi cuma lendir ya, atau slem atau mukus tadi. Nah, jadi kalau di rumah ada keluarga yang sedang batuk, flu atau asma, nah, sering-sering mengkonsumsi zaitun ya. 1 sendok 2 atau 3 jam sekali, atau 1 botol yang kecil itu habiskan dalam waktu 1 hari. Ya, insya Allah nanti lendirnya itu akan juga larut bersama kotoran yang keluar dari dalam tubuh kita. Nah, itu contoh herba-herba yang bisa mengencerkan lendir. Masih banyak lagi. Ada lagi nggak, Mas Hafiz? Aduh, Pak. Apa tuh? Apa ya? Apa ya? Nah, kita punya janati ini ya, kita punya janati. Ya, janati ini kan dalamnya rempah-rempah ya, yang dalamnya cenderung herba-herba panas. Kalau herba-herba panas itu sangat membantu. Ya, kalau teman-teman udah nggak asing ya, dari zaman dulu nenek moyang kita suka bikin wedang jahe. Kalau lagi flu pilek ya, oh itu enak banget, plong berkeringat ya. Napas jadi lebih lega. Nah, kita punya janati hot, kita punya janati cold ya, dan tentunya kopi ya. Kopi yang kemarin kita punya baju baru ya, alhamdulillah, baju baru kopi HNI Coffee. Di dalamnya juga ada coklatnya, di dalamnya ada haba saudanya yang insya Allah tadi ya bisa mengencerkan lendir, dan kita juga punya kopi sevel yang insya Allah juga bisa untuk mengencerkan lendir ya. Dan kalau cair, insya Allah batuk jadi berkurang, sesak nafas juga jadi berkurang, dan insya Allah Allah sembuhkan dalam waktu yang sebentar gitu ya. Yang penting pas tuh mengkonsumsi herbanya, jangan hanya sekedar konsumsi. Ya, karena nanti batuk juga dibagi-bagi tuh, Mas Hafiz. Iya, dibagi-bagi. Ada orang batuknya berlendir. Iya, betul. Ada orang yang batuknya batuk kering. Nah, biasanya yang batuk kering ini membuat saluran nafas sampai ke paru-paru tuh sakit di sini ya, bahkan sampai berdarah-darah dia batuk ya. Itu paru-parunya udah kepanasan itu. Ya, kalau batuknya batuk berlendir berarti paru-parunya dingin. Nah, ini juga nanti treatmentnya berbeda. Kalau yang paru-parunya panas itu diberikan herba-herba yang dingin. Ya, kalau yang paru-parunya dingin tadi, batuknya berlendir, dikasih herba-herbal yang panas ya. Nah, saya yakin teman-teman udah hafal lah ya, herba panas, herba dingin. Kemarin juga kita sudah belajar tentang herbalogi, jadi klasifikasinya teman-teman udah tahu. Nah, tinggal diaplikasikan aja ke dalam tubuh ya. Kita lebih cenderung panas atau dingin gitu. Oke, Mas Hafiz. Baik, Pak Aldi, tadi ilmunya benar-benar luar biasa sekali. Alhamdulillah. Saya jadi melek lagi nih kan, melek tentang pernafasan, karena pernafasan itu benar-benar penting ya, Pak ya. Iya, sangat penting. Karena kalau ketika kita nggak nafas, aduh, iya kayak orang kelelep kan, betul. Pasti yang dipikirinnya, aduh. Apalagi virus yang sedang mewabah ya, Pak ya, itu berkaitan dengan paru-paru. Ya, jadi sangat berkaitan. Semoga ilmu yang hari ini bisa benar-benar bermanfaat. Dan mungkin agenanya banyak yang masih ingin bertanya seputar tema hari ini ya, sistem pernafasan manusia. Silakan dituliskan di kolom komentar YouTube maupun Facebook pada live hari ini. Insya Allah langsung akan dijawab oleh Herbalist Konsultan HNI Bapak Sudarmadi. Baik, setelah yang mau lihat ini kita akan langsung ke tanya jawab konsultasi seputar tema tersebut ya, sistem pernafasan manusia. Jangan kemana-mana, tetap di HNI TV. Salah satu sumber serat alami adalah stem fiber. Stem fiber adalah minuman herbal serat alami berbentuk serbuk dengan rasa mint dan jeruk nipis yang menyegarkan dan memiliki kandungan utama Aphanizomenon flos aqua atau APA, psyllium khas, dan ekstrak daun murbe.
kebutuhan serat tubuh, memelihara kesehatan pencernaan, membantu menurunkan berat badan, meningkatkan daya tahan, membantu regenerasi sel-sel tubuh, mengurangi bau mulut dan bau badan, mengurangi resiko kanker usus, detoksifikasi tubuh. Konsumsi 1 sachet Steam Fiber setiap harinya untuk melancarkan pencernaan dan menjaga kesehatan ususmu. Produk ini sudah teregistrasi di Badan POM dan bersertifikat halal sehingga aman untuk dikonsumsi. Ayo jaga kesehatan ususmu dengan Steam Fiber untuk hidup yang lebih sehat. Oke sahabat Haini, kembali di konsultasi online bersama Herbalis Konsultan Haini, Bapak Sudarmadi. Baik, kita sudah ada di sesi tanya jawab nih. Pak Sudarmadi sudah siap untuk menjawab banyak banget pertanyaan yang masuk nih Pak. Saya sudah filter sesuai tema itu udah hampir 30-50an nih Pak. Alhamdulillah. Oke, kita mulai ya Pak ya dari pertanyaan yang pertama. Terjawab semua ya. Insya Allah Pak. Oke baik, dari pertanyaan yang pertama ada dari Mbak Heni Hikmayani Fauzia. Assalamualaikum, izin bertanya, apa penyebab dada terasa sesak dan apa saja hal yang bisa menyebabkan sesak dan nafas terasa pendek dan bagaimana penanganannya? Jazakallah, silakan. Waalaikumsalam Bu Heni ya, alhamdulillah. Apa penyebab dada terasa sesak? Ya tadi sudah kita urai ya, semoga Mbak Heni tadi menyimak ya. Banyak perkara, misalnya adanya slam, adanya lendir di dalam saluran nafas, bahkan sampai ke paru-paru, ya itu juga bisa membuat dada sesak, gitu ya. Tetapi juga ada yang kita belum bahas tadi ya, tentang psikologis, ya. Jadi faktor psikis ini, contoh misalnya orang ketakutan, ketakutan juga bisa membuat dia sesak nafas, khawatir, kalut gitu kan, gelisah, itu juga dari faktor psikis bisa mempengaruhi sesak nafas ya, atau dada terasa berat atau sakit ya. Nah maka perhatikan tadi tuh Mbak Heni, di dalam rumahnya sudah bersih atau belum, ada ventilasi udara yang kotor atau tidak, sinar matahari masuk atau tidak ke dalam ruang kamar atau rumah ya, itu diperhatikan. Olahraganya sudah rutin atau belum, nutrisi atau makanan-makanan yang berkualitas sudah tercukupi atau belum. Kalau memang itu sudah, nah insya Allah nggak akan terjadi tuh. Tapi kalau memang itu belum, diperbaiki dulu sambil treatment ya. Tadi dengan herba-herba yang sudah saya sebut, ada haba sauda. Oh iya, satu lagi kita punya susu kambing ini ya. Wah, sudah terkenal lah seantero dunia, dimanapun berada kita pasti kenal dengan yang namanya susu kambing, yang bisa menguatkan paru-paru, bahkan bisa sebagai pendamping ASI ya. Bahkan juga sebagai pengganti ya, kalau misalnya si ibu yang sedang memberikan ASI tidak berkualitas ASInya atau tidak keluar ASInya, daripada dikasih susu macem-macem yang nggak jelas gitu kan. Nah lebih baik dikasih susu kambing ya. Dia bukan hanya sekedar menguatkan tulang, saraf, darah, otot, tetapi juga bisa menguatkan paru-paru. Ya kalau paru-parunya kuat, sistem pernapasannya bagus, daya tahan tubuhnya bagus, ya insya Allah nanti anak tersebut atau kita semua juga jauh lebih sehat ya. Jadi susu kambing ini juga sangat bagus sekali direferensikan lah untuk sistem pernapasan. Testimoninya sudah sangat banyak nih kalau di HNI mah, kayaknya bukan lagi ratusan, insya Allah udah ribuan orang sembuh dengan susu kambing ya. Untuk Mbak Heni bisa dicoba nanti ya, diatasi segera, jangan dibiarkan dada terasa beratnya. Baik, semoga terjawab. Terima kasih. Baik, itu ya Mbak Heni untuk jawabannya. Atau mungkin kalau kurang bisa di rewind lagi video live hari ini ya Pak ya, untuk boleh ya, pertama tadi tuh Mbak Heni. Oke baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Kezia Aira. Assalamualaikum Pak, mau tanya, mitra saya ada sakit flek paru-paru, mah, dada sesak, dan juga sering batuk. Bagusnya konsumsi apa ya? Terima kasih. Salam dari Padang. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam dari Padang nih, Masya Allah ya.
Kalau konsep penyembuhan ini mungkin supaya tidak 2-3 kali saya jawab ya. Jadi semua nanti jawabannya pasti sama. Kalau yang pertanyaannya mungkin mirip-mirip ya tidak perlu nanti saya jawab ulang ya. Jadi siapapun Bapak Ibu sekalian dimanapun berada, teman-teman dimanapun berada yang sudah pernah mengkonsumsi herba, apalagi yang belum, yang tidak sakit, apalagi yang sakit, konsep herba Tibun Nabawi yang selalu saya anjurkan kepada siapapun itu sama ya. Sebaiknya diperbaiki dulu total menu makannya, perbanyak makan buah dan sayur, perbanyak minum air putih ya, tidak memakan atau mengkonsumsi makanan yang digoreng atau dibakar ya, perbanyak makan ikan segar ya, hindari stres atau perbaiki kualitas stresnya, pastikan tidurnya deep sleeping. Kalau ini dilakukan sebagai bagian dari rutinitas olahraga ya tentunya, insya Allah kita akan jauh lebih baik ya. Yang sehat akan terus tetap sehat, yang dalam kondisinya kurang sehat atau sakit ya, insya Allah nanti akan berangsur lebih baik keadaannya, jauh lebih cepat pulihnya ya. Setelah itu lakukan konsep herbanya dengan, kalau pengalaman yang saya sering berikan kepada kita semua adalah 10 hari pertama ya, kalau yang sudah sempat minum herba ya mohon maaf ditinggalkan dulu herba-herbanya semua, diawali dengan steam fiber ya, tadi ada itu iklannya ya, steam fiber ya, awali 10 hari pertama dengan steam fiber. Dosisnya berapa banyak? Sesuaikan aja ya, sesuaikan. Kalau saya menyarankan 3 kali sehari, pagi sebelum sarapan, siang atau sore sebelum makan, malam sebelum tidur ya, 3 kali. Ya mau 2 kali bisa saja, disesuaikan aja. Untuk anak-anak 1 saset dibagi 2 juga boleh ya. Tujuannya apa? Bukan hanya sekedar untuk mengeluarkan kotoran yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalam perut untuk membersihkan darah, tetapi juga dia mengaktifkan stem cell atau sel utama untuk menaikkan sistem imunitas atau pertahanan tubuh kita semua ya. Nah, tugas utama steam fiber itu dia menaikkan sistem imunitas atau mengaktifkan sel utama supaya kerjanya efektif ya. Bahkan nanti pada saat herba-herbal yang lain masuk ke dalam tubuh, maka itu jauh lebih potensi ya, dibandingkan kalau kita tidak memulai. Ya mungkin sudah banyak juga teman-teman yang sembuh tidak memulai dengan steam fiber ya. Pengalaman kita pasti berbeda-beda, tetapi saya mengambil prosentase yang terbanyak ya, dengan saya berikan anjuran treatment dengan steam fiber di awal itu jauh lebih baik ya. Jadi untuk ibu yang di Padang bisa dimulai tadi ya, mitranya disuruh konsumsi steam fiber dulu selama 10 hari ya. Selanjutnya nanti boleh WA saya atau bertanya di Facebook atau di YouTube gitu ya, channel HNI TV, herba berikutnya apa ya. Ya mudah-mudahan sebelum ke herba berikutnya Allah sudah sembuhkan itu saat 10 hari pertama dengan steam fiber ya. Kalau belum disembuhkan, herba-herba untuk paru-paru itu tidak jauh berbeda dengan jantung, cenderungnya herba panas, untuk menguatkan, untuk siapapun teman-teman dimanapun berada yang memang kondisinya sudah dalam keadaan sehat, dijagain paru-paru itu, jagainnya sama dengan jantung dengan herba panas, haba sauda, madu, zaitun, kopi sevel, deep squash, gamat ya, itu adalah herba-herba terbaik untuk paru-paru. Susu kambing tadi ya, susu kambing juga terbaik untuk paru-paru. Nah, kalau menghilangkan gejala-gejalanya tadi kayak paru-paru dingin, paru-paru panas, batuk berlendir, batuk kering gitu ya, yang sesak nafas atau sering batuk bersin-bersin dan seterusnya, ya itu nanti disesuaikan ya. Kalau paru-parunya panas ya berarti cenderungnya kepada herba dingin. Kalau paru-parunya cenderungnya dingin berarti herba 70%-nya herba panas ya. Semoga ibu yang di Padang terjawab ya masalahnya. Terima kasih. Baik, itu ya jawabannya untuk Mbak Kezia dari Padang, dan jangan lupa untuk dicatat tentunya. Oke, baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Vini Purwantini. Mau tanya, amandel yang membesar dan bernanah, baiknya herbalnya apa nih Pak? Silakan, Pak. Amandel ini sebenarnya kepada sistem imunitas ya, sistem pertahanan tubuh yang insya Allah mungkin ke depan kita akan bahas. Tapi nggak apa-apa ya, saya coba bantu jawab.
pertahanan tubuh awal itu sudah jebol ya, pertahanannya sudah kalah. Biasanya orang-orang yang sembarangan makan ya, makanannya maaf mungkin kotor, tidak bersih ya, atau sembarangan jajan. Nah itu makanya sering masuknya bakteri atau patogen ke dalam mulut sampai akhirnya membuat tonsil atau amandelnya radang ya. Nah, yang utama adalah tadi ya, perbaiki dulu tuh menu makannya. Jangan lagi dikasih makanan-makanan yang bersifat racun, penyedap rasa, pengawet, pewarna, pemanis. Karena biasanya amandel ini hampir 90% diderita oleh anak-anak. Ya, jadi kalau bapak dan ibu kalah dengan anak, ya dia minta makanan yang bersifat racun tapi dikasih, cuma takut dengan dia nangis, ya resikonya adalah anak-anak kena amandel ya. Jadi biarkan aja dia nangis. Nangis itu olahraga yang terbaik loh untuk nguatin jantung gitu kan. Jadi jangan terlalu dimanjain anak-anak itu ya. Jadi biarkan aja dia nangis. Nah, kalau amandel ini terjadi sama orang dewasa, waduh itu pasti jorok banget itu ya. Suka makan atau jajan sembarangan. Nah, maka perbaiki total menu makannya, perhatikan makanan-makanan yang baik, berkualitas. Nah, herbal yang terbaik untuk amandel adalah madu SJ. Pastikan madu SJ itu dalam satu botol itu habis 1 hari itu ya, kalau mau cepat sembuh. Nah, dibantu nanti dengan N-Green atau spirulina juga boleh, 3 kali 2 kapsul. Dibantu juga dengan zaitun ya, 1 sendok, makan kurang lebih 3 atau 4 jam sekali ya, dikonsumsi. Berikutnya adalah Deep Squat. Deep Squatnya dikunyah ya, dikunyah 3 kali 2 kapsul. Kalau anak-anak 3 kali 1 kapsul, 1 gel pagi, siang dan malam ya. Nah itu insya Allah bisa membantu mempercepat kesembuhan. Nah kalau mau dikolaborasikan dengan gamat juga bagus, ditambahin pegagan atau teh centella juga bagus ya, karena itu semua untuk regenerasi sel. Baik, terima kasih. Oke, baik itu ya untuk jawaban untuk amandel ya Pak ya, dari Ibu Vini Purwantini. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ana Nur. Untuk pengobatan kanker paru-paru, kalau tadi kan flek paru-paru ya Pak ya, ini untuk pengobatan kanker paru-paru herbalnya apa ya untuk pemula? Adakah terapinya gitu? Silakan Pak. Ya baik, terima kasih. Nah, ini kalau sudah terkena kanker berarti memang dia sudah degeneratif ya. Tidak mungkin semena-mena orang terkena kanker, pasti itu gejala yang sudah Allah tunjukkan sangat lama sekali ya, berbulan-bulan. Nah maka itu tadi yang saya sampaikan, pada saat ada gejala-gejala, ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang nggak lazim di dalam tubuh atau di luar tubuh kita, harus segera kita atasi, jangan dibiarkan. Pusing misalnya, itu bukan sesuatu yang lazim ya. Jadi manusia normal ya sebaiknya tidak pusing gitu ya. Batuk sesuatu yang nggak lazim, karena manusia normal ya dia tidak batuk gitu kan. Kalau ada batuk berarti ada gangguan, ada pusing ada gangguan, ada perih di perut ada gangguan. Nah ada slam, ada banyak lendir, ada sesak nafas, itu pasti ada gangguan. Nah indikasi-indikasi ini jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya kita khawatir terjadi sesuatu yang mungkin lebih berat. Nah pada saat sudah Allah uji dengan yang namanya kanker paru-paru, sama ya tadi sudah saya sampaikan di awal, kita mau kena kanker paru-paru, kanker otak, kanker apa segala macam, treatmentnya dengan Herbatibun Nabawi itu sama ya. Yang sudah tadi saya sebutkan, menu makan diperbaiki, minum apa segala macam, itu benar-benar tolong diikuti, jangan dilanggar. Apalagi tadi makanan yang digoreng sama dibakar, siapapun yang sudah terkena kanker, tumor, digoreng dan dibakar ini sudah sama sekali tidak boleh ya. Apalagi yang namanya bakar-bakaran, ini karsinogenik ya, pencetus utama kanker. Kalau masih dikonsumsi ya gimana caranya mau sembuh, karena ini adalah makanan utama sel abnormal tadi ya, jadi benar-benar tinggalkan. Terus apa yang dikonsumsi ya, direbus, dikukus, dipepes, ditim, dipindang, disup, dilalap, itu jauh lebih banyak ya, cara mudah untuk sehat. Nah terus hindari makan ayam ya. Mohon maaf ya, yang terkena kanker, tumor, ayam ini juga racun, ini banyak hormonnya, apalagi ayam broiler ya. Nah, jadi tinggalkan unggas ayam, terutama tinggalkan daging, tinggalkan ya. Jadi boleh makan ikan, boleh makan telur ya, itu juga pun dibatasi, tidak boleh terlalu banyak. Nah kalau ini sudah menu makannya sudah dibenerin,
pola makannya juga sudah diperbaiki, apa yang dimakan juga sudah diperbaiki, baru di treatment. Ya, tadi tetap dengan steam fiber 10 hari dulu, setelah 10 hari baru selanjutnya dengan Carnocap. Ya, Carnocap ini adalah herba HNI yang difungsikan untuk jenis kanker atau tumor apapun. Carnocap, ya. Carnocap ini bukan hanya sekedar untuk kanker tumor, Bapak dan Ibu yang hari ini Allah masih berikan nikmat sehat, juga boleh mengkonsumsi Carnocap. Kenapa? Karena Carnocap itu bisa untuk menaikkan imunitas, ya. Carnocap itu juga bisa untuk stamina. Jadi yang sudah gampang loyo, bukan hanya terus on, bukan hanya harumi, ya, bukan hanya mustika dara, tetapi Carnocap juga bisa untuk yang sudah pada loyo nih, yang nggak strong, ya. Jadi kalau mau strong boleh minum Carnocap. Yang mau staminanya bagus, yang rajin olahraga, boleh itu Carnocap dikonsumsi karena dia bisa menaikkan imunitas atau daya tahan tubuh, ya. Sekaligus dia juga bisa membunuh kalau di dalam tubuh kita ada sel abnormal. Nah, kita nggak tahu, sebagai preventif nggak ada salahnya. Teman-teman, sahabat semua yang hari ini Allah masih berikan nikmat sehat, konsumsi Carnocap, ya, silakan. Nah, yang kedua, N-Green. N-Green ini di dalamnya ada sirsaknya, ya, daun sirsaknya, ya, dan ini sangat efektif sekali untuk membunuh sel abnormal, ya. Yang berikutnya madu, ya. Jadi madu ini ada enzim yang insya Allah dia bisa juga untuk mengaktifkan sistem metabolisme tubuh orang-orang yang sudah terganggu dengan sel abnormal atau jenis kanker atau tumor tertentu. Dan yang berikutnya kalau untuk kanker paru-paru, Dipsquia, ya. Dipsquia pastikan juga dikonsumsi. Haba sauda atau prokumin, propolis itu juga bisa dikonsumsi, ya. Semoga Allah mudahkan untuk diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik, itu untuk jawabannya untuk pertanyaan dari Bu Ana, ya. Berikut ke pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Muhammad Muklis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya ada tetangga dulu merokok. Saya tanya ada tetangga dulu merokok sehingga kena batuk kering yang lama tidak sembuh. Kira-kira apa obatnya, ya? Terima kasih, silakan. Ya, Pak Abdul Mukhlis, ya. Iya, Muhammad Mukhlis. Muhammad Mukhlis, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sudah saya urai, ya. Mudah-mudahan Bapak menyimak, ya. Pertanyaannya tentang batuk kering. Kalau batuk kering itu artinya tadi paru-parunya panas, ya, panas. Kalau paru-parunya panas, ya, hampir rata-rata perokok itu sudah pasti batuknya kering, ya. Nah, karena memang jarang sekali perokok itu minumnya banyak. Oh, banyak kok minumnya. Iya, minum kopi banyak, ya. Kopi itu bukan minum, ya. Ngeteh juga bukan minum, ya. Nah, jadi yang dibutuhkan tubuh adalah air mineral, ya, air bening, ya, untuk supaya tidak panas. Bukan hanya paru-parunya yang panas, tapi tubuhnya secara keseluruhan juga tidak panas, ya. Jadi selain minum air mineral, perokok, ya, sebaiknya juga bukan banyak minum air putih atau banyak makan buah, ya. Sebaiknya hentikan rokoknya, ya. Kalau nggak dihentikan, sayang sekali mubazir, nanti uang beli herba tidak potensi, ya. Karena ya sering saya umpamakan Bapak Ibu lagi nyapu, anak-anak nyampahin lagi, disapu lagi, disampahin lagi, disapu lagi, disampahin lagi, ya. Terus kapan beresnya? Ya nggak akan beres, ya. Jadi saran saya, hentikan rokoknya, ayo di treatment tubuhnya, ya. Diperbanyak minum air mineral, diperbanyak makan buah, ya, buah. Nah, sayur nggak? Sayur juga, tapi dominan buah, karena buah-buahan ini kandungan mineralnya juga banyak, vitaminnya juga banyak, antioksidannya juga banyak, ya, dan itu sangat membantu, efektif sekali untuk masalah dengan paru-paru, apalagi perokok, ya. Nah, untuk herba ininya apa? Kita punya kopi sevel nih, wah, testimoninya juga banyak, ya. Kayaknya juga bukan lagi ratusan, ya, ribuan orang yang tadinya merokok, ya, bahkan yang saat dia merokok datang kita suguhin kopi pada saat kopi sevel, ya, saat dia ambil sebatang rokok dia sedot, dia bilang langsung saat itu rokok jadi nggak enak, gitu kan. Nah, saat nggak enak ya udah segera hentikan, karena memang di dalamnya ini ada mengkudu, ya, ada mengkudu yang bisa menetralisir, gitu ya, rasa dari racun rokok itu. Dan
membuat orang yang tadinya ngerokok bisa langsung berhenti merokok ya. Dan sehatkan dengan kopi. Ada juga HNI kopi ya, yang di dalamnya juga sudah ada susu kambingnya, dan susu kambing juga langsung bisa diberikan kepada orang yang tadi batuknya kering. Ada kita rosella, ada bilberry, nah itu juga bisa diberikan kepada orang yang batuknya kering. Gitu ya. Semoga terjawab Pak Muhammad. Oke, itu ya untuk jawabannya Pak Muhammad Muklis. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Siti Masitoh. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya terkait TB dengan bronkitis. Apakah ada perbedaannya, Pak? Ya tentu saja berbeda ya, Ibu Siti Masito tentu saja berbeda. Bronkitis itu radang saluran napas, kalau TBC ya ada bakteri di paru-paru. Tentu saja hal yang berbeda. Tetapi dalam konsep herba tibu nabawi tadi, insya Allah bisa ditangani, diatasi dengan herbal yang sama ya. Jadi radang saluran nafas diatasi dengan herba tadi juga sudah kita sebut ya. Ada prokumin haba sauda, bisa dengan zaitun, susu kambing, kopi sevel, bisa dengan dipsqua, rosella, bilberry. Nah kalau TBC atau gini, cara mudah untuk teman-teman memberikan treatment. Kalau kita di dalam tubuhnya ada virus atau bakteri, contoh misalnya TBC, corona, tipes gitu ya. Ya, penyakit-penyakit yang hubungannya dengan makhluk asing nih di dalam tubuh. Selain itu juga kita punya cacing ya. Cacing di dalam tubuh. Herbal yang paling bagus untuk membunuh itu semua adalah habatus sauda. Ya. Madu ya. Jadi pastikan herba-herba sunnah ini ada di rumah. Oh ada ya, sejak dulu ada tapi nggak pernah dikonsumsi. Ya itulah makanya bisa kena TBC, kena tipes, kena corona nanti ya. Jadi jangan hanya dipajang itu madu, jangan hanya dipajang itu haba sauda, ayo segera dikonsumsi. Walaupun hari ini Bapak Ibu sahabat semua dalam kondisi yang sehat, tetap dikonsumsi karena mengkonsumsi herba-herba sunnah ini bagian dari preventif. Jadi jangan mengkonsumsi herbal itu nunggu saat sakit gitu ya. Setelah sakit baru konsumsi herba. Ya nggak terlambat sih, cuma sayang aja. Saat kalau kita sedari sekarang kondisinya sehat mengkonsumsi herba, saat nanti sakit kita nggak perlu banyak-banyak minum herba ya. Contoh, saya kalau Allah kasih flu, saya nggak perlu minum haba sauda atau dipsqua sekaligus 10, nggak perlu, cukup 2 aja, insya Allah langsung segera hilang itu flu-nya ya, nggak perlu lama-lama. Yang harusnya itu 1 minggu 5-7 hari, ya insya Allah dengan kita sering mengkonsumsi herba 2-3 hari juga Allah bisa sembuhkan, cepat sekali ya. Nah jadi gitu ya. Nah yang berikutnya selain itu juga kita punya herbal yang namanya spirulina. Nah spirulina kita ini ada spirulina langsung, ada juga steam fiber tadi, ya, ada juga N-green, ada juga madu SJ. Nah 4 herbal ini silakan teman-teman konsumsi sesering mungkin, karena 4 herbal ini dia bisa ya meminimalisir virus, bakteri, patogen, jamur, parasit, ya, cacing yang ada di dalam tubuh kita. Ya, nah ini seru banget nih kalau ibu-ibu khususnya yang sudah sering mengkonsumsi atau memberikan herba-herba ini kepada anak-anak yang masih, maaf ya, apa tuh bahasanya, nyebokin anak. Kemudian kata Nabi SAW, Mahdi adalah satu-satunya orang, ya, salah satu orang yang Nabi sholat jadi makmum di belakangnya. Karena waktu turun Nabi Isa, orang sudah tahu semua ini akan turun. Lagi berkumpul gini mau sholat, pas mau iqamah sholat, Isa alaihissalam turun. Dan orang-orang sudah mengatakan Isa sudah datang. Jadi informasi pasti, bukan lagi yang diragukan. Bukan masih nebak ini Isa atau bukan, mereka sudah tahu. Turunnya kelihatan dan mereka masuklah. Lalu kemudian Mahdi mengatakan silakan memimpin, hai Nabiullah. Kata Nabi Allah, imam dari diri kalian, dari kalian sendiri, dari kaum muslimin. Maka akhirnya dia pun menjadi imam. Kemudian terbentuklah pasukan tersebut, tiba di Babulut. Saya tutup dengan kisah Babulut ini. Pada saat tiba di Babulut, ya, tiba di Palestina, maka Dajjal tidak tahu yang datang ini siapa. Disebarkan berita oleh pengikutnya mengatakan, hai Dajjal, sudah datang pasukan yang ingin memerangi kita.
Lalu Dajjal mengatakan, siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang, kita tantang. Dia nggak tahu kalau Isa alaihissalam yang datang. Kemudian pada saat dibukakan, Dajjal dengan sombongnya, dia tahu dia tidak mati, gitu kan? Punya kekuatan super yang luar biasa. Begitu dibuka pintu gerbang, dia sengaja nunggu di pintu gerbang untuk menunjukkan, mendemonstrasikan kemampuannya di depan para pengikutnya. Ternyata waktu dibuka pintu gerbang, Isa alaihissalam di depan pasukan muslimin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi